Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi kami mengenai analisis algoritma dasar. Oke. Nah, di dalam analisis algoritma dasar ini apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama Big O, selanjutnya Big Theta, kemudian Little Nol, dan yang terakhir Little Theta. Yang pertama, notasi Big O. Notasi Big O berfungsi untuk memberikan batas atas yang asimptotik pada suatu fungsi dalam mengkategorikan algoritma ke fungsi yang menggambarkan upper limit atau batas atas dari pertumbuhan suatu fungsi ketika masukan dari fungsi tersebut bertambah banyak dengan menggunakan fungsi Big O. Nah, di sini ada asimptotik. Nah, asimptotik ini sendiri yaitu yang menyatakan batas fungsi-fungsi apabila nilai n semakin besar. Jadi bisa kita bilang bahwa asimptotik ini merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n anggota dari n yang cukup besar. Maka dari itu definisi umum dari Fn sama dengan O Gn jika ada konstanta positif C dan N0, yang mana sehingga Fn lebih kecil sama dengan Cgn untuk semua n lebih besar dari n lebih besar sama dengan N0. Oke, contohnya itu matriks penjumlahan. Itu di dalam matriks penjumlahan ini ada for i sama dengan 0, i lebih kecil dari m, i plus plus. For j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, j plus plus. Nah, di sini ada i plus plus. Kita sering melihat i plus plus dan plus plus i. Perbedaan dari i plus plus dan plus plus i itu apa sih? Nah, i plus plus ini merupakan singkatan dari i plus sama dengan i atau i sama dengan i plus 1. Jika plus plus i itu merupakan singkatan dari i plus sama dengan 1 atau bisa kita bilang i sama dengan 1 plus i. Nah, contoh kedua ini yaitu matriks perkalian. For di sini dibilang for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan m plus plus i. Nah, sudah ada kan tadi plus plus i, singkatan dari i plus sama dengan 1 atau i sama dengan 1 plus i. Kemudian selanjutnya for j sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan n plus plus j, sum sama dengan 0. For k sama dengan 0, k tanda seru sama dengan p plus plus k. Nah, di sini perkaliannya sum plus sama dengan a ik dikali b kj. Nah, ini contoh yang ketiga, sama aja sih, cuma ini menggunakan array dan swap. Kemudian yang kedua, nah ini salah penomoran. Yang kedua yaitu notasi little o. Big O memberikan batas atas yang asimptotik pada suatu fungsi. Nah, tadi kan Big O yang pertama tadi. Nah, yang kedua Big Omega memberikan ikatan bawah
yang asimptotik pada suatu fungsi. Nah, notasi Big O terdiri dari time complexity, berapa lama algoritma itu berjalan, kemudian yang kedua space complexity, berapa banyak memori yang terpakai pada algoritma. Kemudian yang ketiga Big Omega. Big Omega ini kebalikan dari Big O, yang mana Big Omega memberikan ikatan bawah yang asimptotik pada suatu fungsi. Notasi omega merupakan kebalikan dari Big O, kan? Benar, notasi omega merupakan kebalikan dari Big O atau order. Omega Gn sama dengan Gn merupakan batas bawah fungsi-fungsi Vn. Omega Gn n. Nah, ini fungsi bawahnya, yang mana definisi normalnya omega Gn sama dengan Vn jika ada konstanta positif C dan N0 sehingga 0 lebih kecil dari Cgn lebih kecil Fn untuk semua N lebih besar dari F0. Oh, maaf, ini pembacaannya salah. Cg N lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari Fn untuk semua N lebih besar dari N0. Nah, ini grafiknya, bisa dilihat grafiknya. Kemudian yang keempat notasi little omega. Notasi little omega adalah analog omega untuk little 0. Kemudian yang kelima notasi theta. Notasi theta digunakan ketika fungsi f dapat dibatasi baik dari atas maupun bawah dengan fungsi yang sama g. Nah, ini grafik dari notasi theta. Nah, ini kan tadi dikatakan notasi theta digunakan ketika fungsi f dibatasi baik dari atas maupun bawah. Nah, sehingga batas-batasnya itu yaitu ini nih. Nol lebih kecil sama dengan C1Gn, lebih kecil sama dengan Fn, lebih kecil sama dengan C2Gn untuk semua N lebih besar sama dengan N0. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tugasnya ini bisa kalian catat untuk tugasnya. Cuma satu, pertanyaannya bagaimana cara menghitung time complexity-nya. Nah, ini kan fungsi time complexity. Nah, ini bagaimana cara menghitung time complexity-nya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.